Halo, perkenalkan nama saya Karis dan sekarang saya akan menjelaskan tentang materi sains pewarisan sifat. Dan saya akan menjelaskan tentang pewarisan sifat oleh tanaman, yaitu tanaman jagung hibrida. Jenis dari jagung hibrida salah satunya adalah penyilangan antara jagung pipil dan juga jagung manis. Sebelum itu, kita harus tahu dulu dong apa itu proses persilangan pada tanaman. Jadi, proses penyilangan tanaman adalah teknik pemulihan tanaman yang dilakukan dengan cara mengawinkan dua individu tanaman yang memiliki sifat atau karakteristik yang berbeda. Tujuan dari penyilangan ini adalah untuk menghasilkan tanaman dengan sifat yang unggul yang diinginkan, seperti ketahanan terhadap hama, hasil panen lebih tinggi, kualitas buah atau biji yang lebih baik, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Jadi latar belakang dari penyilangan ini adalah awalnya para petani mencari cara untuk meningkatkan hasil panennya, dan kemudian mereka meneliti benih hibrida yang dimulai secara ilmiah pada tahun 1906 oleh George Harrison Sul yang meneliti persilangan jagung. Kemudian, pada 1926, ia mendirikan perusahaan Hybrid Corn yang mengembangkan jagung hibrida yang sampai sekarang dijual komersial. Dan kini hampir 95% jagung adalah jagung hibrida. Padi hibrida pertama kali dikembangkan di China pada 1974 dan di Indonesia pada 1983. Jadi apa aja sih tujuan dari pengembangan jagung hibrida ini? Jadi tujuan yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas rasa dan ketahanan. Kemudian jagung ini juga tahan terhadap penyakit dan hama sehingga mengurangi kerugian panen. Jagung ini juga tahan terhadap suhu ekstrim seperti kekeringan. Ukuran jagung ini juga lebih besar dan rasanya lebih manis. Dan biaya perawatannya lebih rendah karena lebih efisien dalam penggunaan pupuk dan juga airnya, namun hasilnya lebih baik dan juga lebih sehat. Bagaimana cara proses penyilangan dari jagung hibrida ini? Prosesnya pertama adalah kita harus memilih tanaman jagung pipil dan juga jagung manis yang manis dan sehat, sehingga itu memiliki sifat yang unggul. Kemudian kita dapat melakukan penyerbukan silang dengan cara pertama, mengambil serbuk sari dari bunga jantan di jagung pipil dan juga mengoleskan serbuk sari pada bunga betina di jagung manis. Penyerbukan ini dapat dilakukan ketika bunga betina sudah siap untuk diserbuki. Nah, setelah proses penyerbukan itu, kita dapat memperhatikan pertumbuhan tanamannya dan memastikan bahwa tanamannya mendapat cukup air dan nutrisi agar dapat berkembang dengan baik. Kemudian setelah matang, kita dapat memanen bijinya dan memanen hasil jagungnya. Dari proses penyilangan jagung hibrida ini ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dan ini adalah dampak positifnya. Yang pertama, adanya peningkatan kualitas, hasil saingnya juga lebih menghasilkan rasa jagung yang lebih manis dan tekstur yang lebih lembut. Lalu kita dapat memperkenalkan variasi jagung baru yang menggabungkan dua sifat unggul, seperti ketahanan terhadap penyakit atau hasil yang lebih tinggi. Ketiga, beberapa hasil panen silang biasanya lebih tahan terhadap kondisi iklim atau tanah rendah. Yang keempat adalah apabila silangannya berhasil, kita tentu dapat menghasilkan jagung dengan hasil yang lebih tinggi dan juga lebih produktif. Namun ada juga dampak negatif dari persilangan ini. Yang pertama adalah hasil silangannya mungkin tidak selalu menunjukkan sifat yang kita inginkan dan keturunannya bisa tidak stabil dalam hal rasa atau ukuran biji. Kedua, jika tanaman tidak memiliki ketahanan yang cukup terhadap penyakit, silangan ini bisa menghasilkan tanaman yang rentan terhadap hama atau penyakit tertentu. Ketiga, kehilangan keanekaragaman. Jika kita terlalu banyak melakukan persilangan ini, maka akan mengurangi keberagaman genetik jagung. Keempat, proses penyilangan akan memakan waktu yang cukup lama dan juga biaya yang lebih tinggi, serta memerlukan seleksi yang cermat untuk memperoleh hasil yang optimal. Itu adalah dampak positif dan juga dampak negatif dari jagung hibrida.
Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.